Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Gensi. Apakah rekan-rekan tahu kekerasan seksual merupakan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, mencakup berbagai bentuk seperti pemerkosaan, pelecehan, dan intimidasi. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2023 terdapat 13.156 kasus kekerasan seksual di Indonesia, dengan perempuan menjadi korban terbanyak. Per April 2024, terjadi 2.681 kasus di Indonesia di lingkungan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Untuk itu, pada episode Bincang-Bincang Getsi kali ini, saya Adika Delviani selaku host dan rekan saya, Deborah Polinenggolan selaku co-host, akan membawakan podcast yang mengangkat tema edukasi anti kekerasan seksual di lingkungan akademis. Dalam diskusi kali ini, kita akan mendengarkan berbagai cerita, pandangan ahli, serta langkah-langkah konkret apa yang bisa kita ambil untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Kami berharap pembahasan ini dapat memberikan manfaat khusus bagi Civitas Akademika Politeknik Negeri Batam dan masyarakat luas tentunya. Topik ini bukan hanya soal korban, tetapi soal kita semua yang harus peduli dan berperan aktif dalam memerangi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mari bersama membuka mata, membuka hati, dan bergerak menuju perubahan. Selamat mendengarkan. Baik, pada episode kali ini kita ditemani oleh narasumber kita yaitu Ibu Sinta Wayuhati, Esos MAB. Beliau merupakan manajer proyek PBL Getsi dan Kaprodi Logistik Perdagangan Internasional serta sekaligus Ketua Satgas PPKS Poli Batam. Boleh disapa Bu penonton yang penonton di luar? Halo semua Civitas Akademika Politeknik Negeri Batam, salam. Bagaimana Bu kabarnya? Apakah sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Ibu menjadi Ketua Satgas PPKS dan berperan aktif dalam mengedukasi tentang kekerasan seksual di lingkungan akademitas? Baik, saya menjadi Ketua Satgas itu sejak tahun 2002 awal, karena kebetulan peraturan Permendikbudristek nomor 30 itu dikeluarkan oleh Kemendikbud itu tahun 2021 akhir. Jadi di tahun 2002 awal itu dibentuk Satgas, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Politeknik Negeri Batam. Jadi awal 2022 sampai sekarang, berapa tahun tuh? Udah 3 tahunan ya. Iya, betul Bu. Lama ya. Lama Bu. Iya. Sudah berpengalaman. Sedang proses belajar juga gitu ya. Ya, oke. berarti informasi yang kita dapatkan bakal terjamin nih Deborah. Soalnya kita sudah ditemanin Ibu Ketua Satgas PPKS yang pastinya udah berpengalaman di bidang ini. Dengan semua pengalaman yang Ibu miliki, tentunya kita dapat banyak hal menarik yang bisa kita bahas nih teman-teman. Jadi langsung saja kita mulai dengan pertanyaan pertama. Jadi Bu, pertanyaan pertama, bagaimana Ibu mendefinisikan kekerasan seksual dan apa bentuk-bentuk tindakan yang menurut Ibu termasuk dalam kategori kekerasan seksual? Baik, terima kasih. Jadi tentang kekerasan seksual ini sebenarnya menjadi perhatian semuanya ya, nggak cuman dosennya saja, nggak cuman mahasiswanya saja, nggak cuman staf kepegawaian saja, tapi masyarakat semuanya. Jadi 2021 itu merupakan salah satu momentum penting dikeluarkannya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang tadi sudah diperkenalkan. Data-data itu tuh salah satu dasar juga gitu ya. Nah, kekerasan seksual kalau saya mengambil dari secara harfiah pengertian tentang kekerasan seksual menurut Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, kemudian menghina, kemudian melecehkan, atau mungkin menyerang tubuh reproduksi seseorang yang disebabkan karena ketimpangan relasi kuasa atau mungkin juga masalah ketidakadilan gender yang ternyata berdampak kepada penderitaan psikis gitu ya, yang bisa menyebabkan hilangnya kesempatan gitu ya untuk melaksanakan pendidikan secara efektif dan optimal. Jadi
kalau dilihat banyak sekali yang mungkin berdampak secara uh, fisik dan psikis yang mungkin dialami korban ya, karena memang kekerasan seksual ini seolah-olahnya dianggapnya biasa gitu ya, dan orang menganggap mungkin uh, guyonan atau mungkin hal-hal yang sifatnya bercandaan itu dinormalisasi. Bahkan mungkin kadang guyonan atau bercandaan tubuh seseorang tuh dianggap biasa saja. Nah, ini yang ternyata orang tidak tahu bahwa orang yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual itu mengalami traumanya juga seumur hidup. Jadi ini memang harus jadi perhatian semuanya, rekan-rekan semua Civitas gitu. Kemudian tadi selanjutnya apa terkait jenis-jenisnya ya? Iya, Bu. Jenis-jenis kekerasan seksual gitu ya, kalau menurut Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, kekerasan seksual itu jenisnya ada verbal. Kemudian yang kedua ada kekerasan fisik, ada kekerasan non fisik, kemudian ada kekerasan yang sifatnya cyber atau teknologi informasi. Ya, jadi kira-kira apa saja, mungkin banyak ya yang mungkin teman-teman bisa lihat yang sifatnya verbal, mungkin sesuatu yang diucapkan gitu ya, atau mungkin hal-hal bercandaan di depan gitu ya, omongan-omongan gitu yang diucapkan secara langsung, itu bisa menyebabkan seseorang mengalami ketidaknyamanan gitu ya, tidak berkenan dengan kekerasan secara verbal disampaikan. Kemudian non fisik mungkin bisa dilihat juga gitu ya, mungkin dalam hal pergaulan gitu, kita kadang mengalami itu gitu ya. Kemudian ada juga secara cyber gitu ya, teknologi informasi, mungkin teman-teman mahasiswa, mungkin juga Civitas dosen atau tenaga kependidikan kan kadang juga punya grup-grup ya, grup-grup seperti ya kelompok-kelompok mungkin kalian ya WA gitu ya, itu kan biasanya ada apa ya, info-info penting yang di-share yang mungkin menyertakan bagian tubuh seseorang, atau mungkin lelucon bercandaan yang menganggap itu biasa, yang ternyata kadang membuli seseorang di situ gitu ya, melecehkan fisiknya seseorang di situ, tapi nggak sadar bahwa itu dianggapnya normalisasi saja. Nah, itu sebenarnya itu sudah masuk dalam kategori pelecehan dan kekerasan seksual seperti itu. Oke, Bu. Setelah kita tahu nih, Bu, definisi kekerasan seksual dan jenis-jenisnya apa saja, menurut Ibu, apa faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual, Bu? Khususnya di lingkungan kampus ya, Bu. Dan hal apa saja yang mendorong pelaku melakukan kekerasan seksual, Bu? Faktor-faktor yang mendorong kekerasan seksual. Iya. Ya, faktor-faktor yang mendorong kekerasan seksual itu kan juga seolah-olah mungkin ya dalam keseharian gitu, seolah-olah disebabkan oleh objeknya gitu. Oh, kamu sih pakai rok pendek misalnya ya, padahal juga roknya nggak pendek gitu ya. Terus kemudian, oh kamu sih kayak gitu sikapnya, jadinya orang lecehin. Sebenarnya kan nggak seperti itu. Ya, faktor yang bisa memicu itu kan juga karena apa? Karena dari pihak mungkin orang yang ingin melakukan kan ada kesempatan ya, ada kesempatan, kemudian mungkin karena memang dari pihak pelaku sendiri menganggap itu biasa gitu ya. Terus kemudian tidak ada warning. Nah, makanya di lingkungan kampus itu kadang perlu selalu dilakukan upaya pencegahan seperti pemasangan poster gitu ya. Terus kemudian harus ada nih yang pendidikan mengarah kepada seksualitas nih, dalam artian masuk nih dalam kurikulum, itu sebenarnya yang mungkin jadi apa ya, perhatian penting. Karena apa, kadang kalau misalnya dalam pembelajaran itu tidak diingatkan, mungkin seperti di mata kuliah umum gitu ya, ada mengingatkan melalui pembelajaran, itu sebenarnya pelaku tuh juga bisa dikatakan orang akan melakukan kekerasan itu nggak jadi gitu ya, oh nggak boleh nih. Jadi melalui usaha-usaha secara efektif dalam pencegahan itu sebenarnya sudah rekan-rekan sudah apa ya, berkontribusi untuk melakukan pencegahan. Jadi faktor pemicunya bisa banyak hal gitu ya. Dan yang paling penting adalah di lingkungan. Kira-kira apakah di lingkungan kita mensupport atau tidak? Kadang kan lingkungan kita malah memicu ya. Itu dianggapnya biasa. Jadi si pihak pelaku, oh itu biasa, dia juga ngomong kayak gitu kok, aku aja gitu ya. Jadi sebenarnya lingkungan yang tidak kondusif, lingkungan yang tidak aman dan kurang aware dan perhatian terhadap masalah kekerasan seksual ini akan membuat orang-orang yang ingin melakukan itu lebih leluasa lagi dan merasa didukung seperti itu.
Jadi Bu, faktor-faktor itu bisa datang dari hal-hal sepele. Jadi Iya, perlu betul. meningkatkan kesadaran di lingkungan Betul. agar tidak terjadi kekerasan seksual Iya, gitu. hal-hal seperti pembelajaran tuh. Iya Bu. Terus kemudian dari kegiatan kemahasiswaan juga mungkin Hmm. harus terus diupayakan agar eh, orang-orang itu aware dan perhatian dengan masalah ini seperti Iya itu. Bu. Jadi Bu, bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengidentifikasikan situasi atau perilaku yang berpotensi menjadi bentuk pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan kampus? Perilaku yang seperti apa misalnya? Perilaku pelecehan gitu. Mm-mm. Yang maksudnya untuk apa? Untuk tidak melakukan atau bagaimana? Iya Bu. Oh. Jadi perilaku-perilaku di sini ya memang itu kan bagian dari hal apa ya? Hal keseharian ya. Mungkin kita tidak pernah tahu dan tidak merasa bahwa kita tuh udah melakukan pelecehan atau kekerasan. Kita nggak pernah sadar. Tetapi eh, kita juga tidak sadar juga kalau kita tuh dilecehin juga gitu ya. Nah, berarti paling tidak upaya-upaya yang harus dilakukan salah satunya adalah menumbuhkan budaya yang kondusif melalui penguatan tata kelola di lingkungan kampus ya, di lingkungan pembelajaran ya secara akademik, kemudian eh, meningkatkan budaya di komunitas kemahasiswaan itu ya, jadi mungkin proker-proker di kegiatan kemahasiswaan atau mungkin kegiatan-kegiatan pendidikan yang sifatnya adalah dalam pembelajaran itu selalu sama-sama diingatkan. Mungkin pada saat awal perkuliahan dosen menyampaikan selama perkuliahan tidak melakukan sikap-sikap seperti itu, perilaku seperti itu. Terus kemudian melalui pembelajaran gitu ya, sama-sama saling menyepakati selama perkuliahan untuk tidak melakukan itu dimanapun seperti itu ya. Terutama kalau saat project based learning ya biasanya kan selalu dituntut untuk interaksi gitu ya. Oke Bu, selanjutnya. Menurut Ibu, bagaimana dampak yang diakibatkan dari kekerasan seksual ini Bu dapat mempengaruhi kesehatan korban? Terutama kalau ada korban yang terkena pelecehan seksual, tentunya akan mengakibatkan trauma sendiri Bu, mengakibatkan gangguan kecemasan. Selain itu apa aja dampaknya Bu? Ya, tadi ya, kalau kita lihat definisi dari kekerasan itu apa ya, kekerasan Iya. seksual itu ya. Dampaknya kan memang trauma yang pertama gitu ya. Yang kedua adalah hilangnya kadang ya kesempatan dalam melaksanakan pendidikan. Karena apa? Terkadang korban itu tidak hanya jadi korban pertama, korban kedua, lingkungannya tidak support. Dia sudah menjadi korban tapi dia juga masih disalahkan, gitu ya. Dia masih dikucilkan sehingga dia tidak nyaman untuk mengikuti pembelajaran, mengikuti kegiatan organisasi yang akhirnya dia tidak masuk kelas, dia jadi malu, dia tidak dipercaya lagi gitu ya. Banyak sekali dampaknya, dia tidak bisa berprestasi atau mungkin mengikuti kompetisi-kompetisi lagi karena dia mengalami itu. Orang kalau sudah mengalami trauma pasti rasanya gimana? Nggak semangat gitu ya. Mungkin teman-teman juga ngerasain kalau lagi tidak mood gitu ya atau lagi teringat sesuatu, waduh ini gimana, menguatkan semangat itu kan berat gitu ya. Makanya yang harus perlu dilakukan dari pihak kampus adalah mendampingi, membantu memulihkan korban ya agar dia lebih berdaya lagi dan dia bisa menjalani kehidupannya secara normal kembali, dan itu memang butuh waktu dan proses gitu ya. Seperti itu. Jadi Bu, bagi para korban di luar sana Bu, bukan hanya kekerasan, bukan hanya ke trauma atau gangguan kecemasan aja Bu yang didapat, tapi seluruh aspek dalam hidupnya itu sangat Berpengaruh ya. berpengaruh Bu. Iya betul. Oke Bu, menurut Ibu langkah-langkah apa yang dilakukan seseorang untuk mencegah atau melawan kekerasan seksual baik untuk diri sendiri maupun orang lain? Oke, dan ini sebenarnya tanggung jawab institusi ya, kampus, tapi juga tanggung jawab semuanya. Jadi salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh Politeknik Negeri Batam nih, yaitu yang di sini adalah merupakan bagian dari tugas Satgas PPKS, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, adalah kita ada program pencegahan. Nah, pencegahannya melalui apa? Project Based Learning GETSI. Di mana di PBL GETSI ini ada beberapa output-output yang dihasilkan, di mana semua permasalahan diangkat dari fenomena dan kondisi yang dialami oleh masyarakat terutama di lingkungan pendidikan.
Nah, melalui kegiatan seperti ini ya, podcast, terus kemudian bagaimana rekan-rekan bisa mengedukasi, kemudian melalui kegiatan sosialisasi ke masyarakat dan ke mahasiswa, ke dosen gitu ya, ke tendik, itu juga bagian dari pencegahan. Kemudian kita juga ada sosialisasi melalui poster-poster yang dipasang gitu ya, yang di lingkungan area Politeknik Negeri Batam ini intinya adalah mengingatkan agar Civitas itu tidak melakukan pelecehan dan kekerasan seksual. Kemudian kita juga ada semacam ini ya, selain sosialisasi, PBL Getsi gitu ya, selain poster, infografis, kita juga ada video gitu ya. Ada video motion graphic, ada short movie. Di situ disampaikan ya dalam bentuk audio dan juga visual agar apa? Agar bisa meningkatkan pemahaman dan kesadaran Civitas jangan melakukan pelecehan dan kekerasan seksual seperti itu. Oke Bu, kita lanjut ya Bu. Dalam bentuk apa saja dukungan yang bisa kita berikan kepada korban pelecehan kekerasan seksual di lingkungan kampus, khususnya dari Satgas PPKS sendiri nantinya akan memberikan dukungan seperti apa Bu? Baik, terima kasih. Salah satu tugas Satgas PPKS di sini kan selain pencegahan adalah penanganan kasus gitu ya. Penanganan kasus ini tidak sedikit gitu ya yang dilakukan, tidak cuman itu gitu ya. Rata-rata kan selalu gimana pelakunya, pasti sanksinya berat dan sebagainya. Kita tidak hanya mengawal sanksi ini diputuskan sanksinya apa gitu. Salah satunya kita berpihak pada korban, yaitu kita melakukan pendampingan kepada korban gitu ya. Kemudian kita membantu pendampingan dan juga pemulihan agar korban itu atau penyintas di sini dia bisa beraktivitas kembali, kemudian dia bisa berdaya kembali gitu ya. Kemudian kita juga memberikan kebutuhan yang mendesak, seperti kadang kan ketika korban itu ingin menyampaikan, kadang kan sulit untuk bercerita. Biasanya kita ingin agar korban itu bisa menyampaikan, kita juga membangun komunikasi yang empatik. Jadi jangan sampai nanti korban merasa terintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan, tapi kita mendampingi agar korban itu bisa bercerita secara kronologisnya. Kemudian kita juga memberikan perlindungan kepada korban juga, dan juga begitu juga saksi, agar korban ini juga bisa lebih aman dan nyaman. Jadi kayak menyediakan seperti ruang aman seperti itu. Mungkin itu sih yang selama ini kami lakukan. Jadi komunitas seperti PPKS itu sangat berperan penting untuk memberikan dukungan bagi para korban, khususnya di lingkungan akademis ya Bu? Iya, betul. Oke Bu, bagaimana cara korban kekerasan seksual melaporkan kejadian yang mereka alami jika orang di sekitar mereka tidak percaya dan menganggap berita tersebut hoax Bu? Ya, jadi memang ini menjadi sebuah hal yang kadang hal yang bias gitu ya. Jadi korban atau dalam hal ini penyintas itu bisa melaporkan ke kanal eh, ke kanal Satgas PPKS. Itu sudah ada di web, dan kami juga ada Instagram di situ, dan di mana di web atau Instagram tersebut sudah ada kanal pengaduan gitu ya. Di situ kita bisa menyampaikan secara kronologis melalui email, di situ tertera email, kemudian melalui WA, dan itu terhubung langsung dengan Satgas PPKS. Jadi, dan itu sangat dijaga privasi. Jadi tidak boleh atau tidak sembarangan orang untuk membukanya, hanya kami saja gitu. Karena tadi prinsip kami adalah melindungi dan berpihak kepada korban. Prinsip kode etik kerahasiaan tetap kami pegang seperti itu. Berarti jangan takut untuk korban, jangan takut untuk melaporkan, karena nanti di Satgas PPKS-nya pun juga akan membantu ya Bu? Iya, betul sekali. Kita akan mendampingi dari awal sampai akhir, karena memang proses penanganan kasus ini tidak bisa sehari dua hari kan rekan Civitas, karena untuk mendampingi korban atau penyintas itu bercerita itu gak mudah. Kita harus memastikan kondisi dia nyaman, tenang, baru dia bercerita, menyampaikan seperti itu. Jadi prinsip kita adalah berpihak kepada korban. Dan paling penting
privasi data diri Ya tetap betul, itu terjaga. penting sekali itu. Jangan sampai nanti orang-orang jadi tahu kan, banyak orang kepo ya, biasanya pengen iya. tahu ini, pengen tahu itu, terus diupdate. Nah, itu jadi masalah seperti itu. Masalah bagi korban dan pelaku. Betul. Nah, itu malah nggak selesai nih Iya. kasusnya ya. Jadi malah takut nanti Banyak korban. campur tangannya, Bu. Betul, banyak korban, mungkin korbannya yang jadinya jadi takut menyampaikan, terus Iya. kemudian karena orang sudah banyak tahu dan sebagainya. Oke, baik Bu. Kita lanjut. Ibu kan orang yang bisa dibilang mendalami isu kekerasan seksual ini ya, Bu. Nah, bagaimana Ibu melihat efektivitas undang-undang yang ada dalam melindungi korban kekerasan seksual? Apakah masih ada celah yang perlu diperbaiki atau emang sudah bagus? Karena kita sudah tahu ya, Bu, di Permendikbudristek ini juga udah diatur tentang ini. Ya, namanya perbaikan pasti ada ya. Sekarang itu kan ada perbaikan permen juga ya. Karena di pertengahan gitu biasanya ketika orang mengalami kekerasan seksual gitu ya, sudah ada permennya gitu ya. Tetapi ternyata di perjalanan ketika sudah ada harapan bahwa Satgas PPKS akan membantu penanganan, ternyata yang namanya bentuk kekerasan ini nggak cuma seksual, rekan-rekan. Jadi sekarang tuh ada peraturan Permendikbud baru nomor 55 tahun 2024 bahwa kekerasan itu tidak cuma kekerasan seksual. Jadi ada kekerasan seperti diskriminasi, intoleransi gitu ya, perundungan, bullying gitu ya, atau mungkin kebijakan yang mengarah kepada kekerasan itu juga diatur di Permendikbud itu gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah mungkin terkait dengan saksi-saksi gitu ya, mungkin ada beberapa hal perubahan karena kalau saksi gitu ya, ketika dia melihat kekerasan tapi dia tidak melaporkan dan membiarkan, itu juga bisa kena sanksi. Iya, jadi kalau misalnya dia cuma lihat aja nggak peduli, sedangkan korban mengalami sesuatu yang trauma mendalam dan dia tidak mau menyampaikan, dia melihat, dia juga bisa kena sanksi juga karena dia membiarkan kekerasan itu, tidak melaporkan, tidak berbuat apapun seperti itu. Itu mungkin iya perlulah pembenahan seperti itu. Oke, Bu. Dari sudut pandang Ibu, bagaimana pendidikan nilai-nilai Pancasila sejak dini dapat membantu mencegah kekerasan seksual di Indonesia? Apakah ini sudah cukup dijalankan di lingkungan akademik? Nilai-nilai Pancasila itu sepertinya harus kita pelajari dan harus kita terapkan sejak usia dini ya. Dari kita SD sampai sekolah itu kan selalu ada mata pelajaran Pancasila ya. Tapi Pancasila ini memang menjadi dasar kita gitu ya. Kalau di nilai-nilai Pancasila kita lihat semua sila-silanya menunjukkan bagaimana kita itu bermartabat ya. Jadi kalau kita lihat namanya pelecehan dan kekerasan seksual itu adalah sesuatu yang tidak bermartabat gitu ya. Dan kalau kita lihat di sila berapa itu kemanusiaan ya, berarti tidak ada bermartabatnya sama sekali orang yang mengalami pelecehan dan kekerasan, kan traumanya seumur hidup ya. Tapi pelaku kadang mungkin dibiarkan gitu ya. Pelaku yang melakukan kekerasan seksualnya adalah orang yang tidak bermartabat dan tidak memiliki rasa kemanusiaan. Berarti dia sudah melanggar nih sila-sila Pancasila itu ya, ibaratnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi nilai Pancasila ini salah satunya menghormati hak asasi manusia, tetapi orang yang melakukan kekerasan seksual itu adalah orang yang tidak beradab dan tidak bermartabat dan melanggar hak asasi manusia. Kemudian kalau kita lihat bagaimana upaya kita agar kita bisa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang pertama kita harus menerapkan keadilan, di mana ketika ada pelaku yang melakukan kekerasan atau pelecehan seksual, ya harus ditindak dengan tegas, ya. Kemudian yang kedua, sanksi harus jelas, harus tegas, itu salah satunya. Kemudian gotong royong itu apa? Gotong royong di sini adalah kita semua menganggap bahwa masalah kekerasan seksual itu masalah bersama, jangan dianggapnya masalah sendiri pribadi. Kita harus menyampaikan, karena kadang ketika orang mengalami kekerasan seksual dianggapnya itu masalah dia gitu. Kita harus dukung, kita harus support untuk melakukan penanganan ini dan sanksi diberikan dengan tegas dan jelas kepada pelaku. Kemudian kekeluargaan, di mana Pancasila juga mengajarkan bahwa kita harus terlibat langsung
semua lini masyarakat, semua yang ada di lingkungan sivitas akademika, di lingkungan pendidikan tinggi harus terlibat dalam pencegahan kekerasan seksual dan juga penanganan, salah satunya memberikan informasi penting tadi, saksi itu kan juga salah satu dia cerminan dari Pancasila bahwa dia peduli gitu ya. Terus kemudian kita terlibat dalam hal-hal untuk penanganan itu juga penting seperti itu. Itu mungkin dari saya. Kebetulan itu pertanyaan terakhir dari kami, Oh Bu. gitu ya. Iya. Oke. Akhirnya telah sampailah kita di penghujung podcast. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah masalah serius dengan dampak luas pada korban, baik fisik, psikologis maupun sosial. Pencegahan melalui edukasi, kebijakan yang jelas, serta dukungan yang memadai sangat diperlukan. Perbaikan pada sistem hukum, penghapusan stigma negatif di masyarakat, dan pendidikan nilai-nilai kemanusiaan sejak dini adalah langkah penting untuk membangun lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual. Terima kasih sudah menyimak bincang-bincang kita di episode kali ini. Semoga informasi dan diskusi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan dan memperkuat komitmen kita semua untuk menciptakan lingkungan akademis yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual. Kami juga berharap setelah mendengarkan percakapan ini, rekan-rekan lebih paham tentang langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain di lingkungan kita. Jangan lupa juga, setiap perubahan dimulai dari kesadaran diri sendiri, kesadaran bersama. Betul sekali Kak Fiani. Jadi rekan-rekan mengalami atau mengetahui ada orang sekitar yang mengalami kasus kekerasan seksual, jangan ragu untuk mencari dukungan atau melaporkan ke pihak yang tepat. Ada banyak layanan yang siap membantu. Ya, salah satunya adalah dari Satgas PPKS Poli Batam sendiri. Kita di sini sebagai Sivitas Akademika Politeknik Negeri Batam mempunyai peran dalam mengedukasi dan mencegah kekerasan seksual yang ada di kampus kita. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya Terima kasih sudah untuk diberi kesempatan di sini. ya berbincang-bincang mengenai kekerasan seksual. Dan terima kasih juga kepada penonton telah bergabung dalam percakapan ini dari awal hingga akhir. Saya Adika Delviani dan rekan saya Deborah Paulina Nenggolan pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Getsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.